Kebayang nggak sih gimana sebuah konflik panas yang meletus di satu belahan dunia? Di Timur Tengah ya? Betul, tiba-tiba bisa bikin perundingan damai yang super krusial di Eropa jadi goyah. Rasanya kan seperti dua dunia yang berbeda. Tapi ternyata koneksinya itu jauh lebih erat dari yang kita duga. Dan itulah yang akan kita coba bongkar hari ini. Oke. Bagaimana ketegangan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran secara langsung mengirimkan, bisa dibilang gelombang kejutan ke meja perundingan Rusia dan Ukraina. Benar sekali. Kita akan lihat bagaimana satu pernyataan kunci dari Kiev bisa mengubah cara kita memandang diplomasi global. Jadi, ceritanya gini. Pada hari Jumat 30 Januari 2026, kantor kepresidenan Ukraina merilis pernyataan resmi dari Presiden Zelensky. Isinya, dia bilang situasi AS-Iran ini menciptakan ketidakpastian. Oke, ketidakpastian. Itu kan terdengar agak umum ya. Waktu dan lokasi pertemuan lanjutan. Waktu dan lokasi. Iya. Secara spesifik, perundingan antara pejabat Ukraina dan Rusia yang sudah dijadwalkan di Abu Dhabi tanggal 1 Februari 2026, sekarang statusnya jadi nggak jelas. Jadi bisa Ditunda atau dipindah, gitu ya? Bisa ditunda, bisa juga dipindah lokasinya. Tunggu sebentar. Lokasinya di Abu Dhabi. Itu kok rasanya familiar ya? Nah, kan? Bukankah pertemuan trilateral pertama yang bersejarah itu antara Rusia, AS, dan Ukraina beberapa hari sebelumnya juga di sana? Tepat sekali. Dan ini bukan kebetulan. Oke. Fakta bahwa pertemuan pertama yang melibatkan Amerika sebagai penengah langsung itu terjadi di Abu Dhabi, dan sekarang pertemuan lanjutan di lokasi yang sama terancam. Itu memberi bobot yang jauh lebih besar pada pernyataan Zelensky. Betul. Ini sinyal kalau masalahnya bukan sekedar kesulitan cari jadwal baru. Ini soal momentum yang bisa hilang. Jadi ini lebih dari sekedar jadwalnya bentrok ya. Ini soal momentum krusial. Mereka kan baru saja berhasil membawa AS ke meja perundingan. Sebuah terobosan besar loh itu. Besar. Dan sekarang tiba-tiba fokus utama AS terbelah dua. Apa implikasinya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih strategis? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini bukan cuma cerita tentang diplomasi yang rapuh. Ini sebuah masterclass dalam permainan leverage atau daya tawar. Gimana tuh untuk Ukraina? Persis. Dan dari sisi Ukraina, kekhawatirannya jelas. Apakah Amerika Serikat masih bisa jadi penengah yang kuat dan fokus? Iya. Jadi pernyataan Zelensky ini bisa dibaca sebagai pesan multi-arah. Tentu ini untuk audiens domestik, untuk menyiapkan rakyatnya akan segala kemungkinan. Oke. Tapi yang lebih penting, ini adalah sinyal yang sangat jelas untuk Washington. Semacam pesan, hey, jangan lupakan kami. Komitmen kalian di sini sangat vital. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Ini adalah pengingat yang sangat nyata bahwa berita utama internasional itu Bukan peristiwa yang terisolasi. betul, ketidakpastian di satu titik bisa dengan cepat merambat dan ya menunda harapan untuk perdamaian di titik lain. Iya, ini menunjukkan betapa cepatnya harapan bisa bergeser. Satu momen terobosan diplomatik yang dirayakan seluruh dunia bisa langsung dibayangi oleh ketidakpastian dari konflik yang jaraknya ribuan kilometer. Stabilitas global itu benar-benar seperti jaring laba-laba ya. Getaran di satu sudut bisa langsung dirasakan di sudut yang lain. Ini benar-benar membuka mata kita. Iya. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Apa itu? Mengingat Amerika Serikat adalah pemain kunci yang baru saja bergabung di meja perundingan itu, apakah peringatan dari Zelensky ini murni soal kekhawatiran logistik? Atau jangan-jangan Atau? ini adalah cara halus untuk menguji komitmen Amerika? Sebuah cara untuk melihat seberapa besar konflik dengan Iran akan benar-benar menggeser pion-pion mereka di papan catur Ukraina.